Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitria dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 1908-10-2006, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis pengajar bahasa. Di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama, pengertian teoritis. Yang kedua, pengajaran bahasa dan dasar-dasar teoritisnya. Yang ketiga, metode dan teknik pengajaran bahasa. Yang keempat, pengembangan metode pengajaran bahasa. Lanjut kita ke pengertiannya. Pengertian adalah sebuah bentuk dari sebuah pemikiran dan juga pola pikir yang dimana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang dimana semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk, dari teoritis yang ada sebagai sebuah bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah dan suatu hal tertentu gitu. Terus pengajaran bahasa dan dasar-dasar teoritis itu ada 4. Yang pertama itu teori ilmu atau psikologi. Teori ilmu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, internal dan eksternal. Kalau internal itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan bersumber diri dari peserta didik. Misalnya, minat bakat, kemauan, cita-cita, obsesi, kebutuhan, pengalaman dari diri pelajar gitu kan. Terus, kalau faktor eksternal itu segala sesuatu yang mempengaruhi proses pembelajaran dan bersumber dari luar, dari peserta didik, misalnya dari lingkungan, guru, teman, saran dan prasarana, buku, teks, dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua itu ada aliran dalam teori ilmu jiwa, terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, aliran behaviorisme dan aliran kognitif. Kalau aliran behaviorisme itu aliran lebih menekankan pada proses perubahan. Ngomong apaan sih, woi? Yang kedua itu aliran dalam teori ilmu jiwa. Aliran teori ilmu jiwa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, aliran behaviorisme dan kognitif. Aliran behaviorisme itu lebih menekankan pada proses perubahan yang dilakukan oleh peserta didik gitu. Terus aliran kognitif itu adalah aliran ini berpendapat bahwa belajar terjadi bukan karena faktor eksternal, tetapi lebih dipengaruhi faktor internal atau peserta didik gitu kan. Terus yang ketiga itu ada tahap aliran kognitif. Dalam akal manusia dilengkapi dengan layar mirip dengan radar yang mengangkat apa sih, Pit? Tahap aliran kognitif itu ada beberapa. Dalam akal manusia dilengkapi dengan layar mirip dengan radar yang dapat menangkap gelombang bahasa gitu kan, mengatur dan menghubungkan yang dinamakan dengan setelah radar ini menangkap gelombang kebahasaan gitu. Terus yang kedua, maka diatur dan dikirimnya kepada kemampuan yang dinamakan dengan kompetensi kebahasaan atau al-kifaah. Terus peserta didik yang mempergunakan kemampuan kebahasaan itu memproduksi kalimat untuk dipelajari sehari-hari gitu. Terus yang selanjutnya itu
ada teori ilmu bahasa. Aliran struktur Ferdinand menjelaskan hakikat bahasa dan membedakan antara proses berpikir dan aspek indrawinya. Terus, aliran generatif transformatif, aliran ini berpendapat bahwa setiap penutur bahasa harus mengetahui sistem suara, kaidah, nahwu sorof dalam bahasa Arab gitu kan. Jika dia tidak tahu, maka dia tidak bisa akan mendapatkan membuat sebuah kalimat ungkap yang pernah didengarnya gitu. Terus, teknik apa sih? Teknik pengajaran ilmu sorof adalah bagian dengan cara menghafal tasrif yang 9, yang ada 9. Tasrif fi'il madi yang ada yang 14. Tafsir fi'il mudhari yang 14. Tafsir masdar dan tafsir isim fa'il gitu kan. Terus teknik pengajaran ilmu nahwu adalah bagian dengan membaca matan kitab tertentu dalam bahasa Arab lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu terjemah dengan kata demi kata gitu. Terus yang terakhir itu pengembangan metode pengajaran bahasa Arab. Pengembangan metodenya apa gitu kan? Pengajaran bahasa Arab yaitu dapat dilakukan oleh seorang guru yang kreatif dan inovatif gitu, yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip pengajaran bahasa, mampu mengumpulkan gagasan atau ide-ide untuk diramu dari hal-hal yang biasa menjadi luar biasa gitu teman-teman. Semoga penjelasan yang sesingkat ini, semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.